Sebenarnya computer programming sama desain ya. Saya dulu nggak ada animasi. Cuman saya emang hobi gambar. Saya hobi berimajinasi. Gitu. Jadi ya ada situ sih awalnya sih. Cuman saya juga hobi nonton, gambar sih, saya mau hobi gambar dari dulu. Mulai terjun di bisnis animasi sejak kapan, Mas? Saya mulai terjun tahun 2004 ya. Itu udah hampir 16 tahun yang lalu. Itu awal-awal baru mulailah. Ya. Waktu itu apa yang karyanya atau bergabung dengan perusahaan apa itu, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Saya 2004 dulu itu masih ngerjain banyak freelance, iklan-iklan. Saya pernah dulu ngerjain iklan Tesari Wahni, saya pernah ngerjain Beng Beng, saya pernah banyak deh. Intinya saya dulu generalis ya, kalau istilah di dalam dunia animasi itu kita ngerjain semuanya dari awal sampai akhir gitu. Jadi ya saya mulai dari situ lah, ngerjain proyek-proyek kecil-kecilan gitu loh. Berusaha memahami dulu, ternyata proses produksi animasi itu ternyata panjang, nggak cuman hari ini kita berencana besok jadi, nggak bisa berminggu bahkan berbulan-bulan gitu. Berarti dulu background-nya di agensi iklan, Mas ya? Betul, saya di agensi iklan, saya banyak freelance, jadi ke tektokan kemana-mana juga gitu. Nah, kenapa di tahun 2004 akhirnya memutuskan untuk bisnis di industri animasi ini? Jadi waktu dulu kayak saya coba pakai analogi kayak dokter, ya kan ada dokter umum ya, terus lama-lama kita merambah ke dokter spesialis gitu kan. Nah sama animasi itu juga animasi itu secara umum. Nah dari situlah ternyata saya itu gemar banget di dunia menggerakkan karakternya jadi animator. Jadi saya benar-benar mau menekuni di satu bidang itu aja, yaitu namanya ya animation ya, animator ya. Dan saya di situ ternyata menemukan banyak banget passion, menemukan banyak banget semangat untuk memajukan gimana sih cara karakter bergerak, gimana cara karakter berpikir, dan saya menemukan dunia saya di situ ternyata. Tapi kan gitu. Waktu itu di tahun 2004 industri animasi di Indonesia kan belum berkembang ya, belum kecuali ada, mungkin hanya untuk kepentingan komersial atau iklan kali ya. Betul. Nah, waktu itu 2005 akhirnya saya join di perusahaan di Batam, itu kita ngerjain layar lebar buat Singapura ya, itu judulnya sih di Indonesia sih Meraih Mimpi, atau di Singapura sih Sing to the Dawn. Itu saya benar-benar mulai menekunin secara spesifik karir saya sebagai animator, itu di situ 2005 lah baru mulai. Berapa lama bekerja di Batam? Saya waktu itu setahun setengah, hampir 2 tahun sih di sana. Lalu 2007 akhir saya pindah ke Singapura. Nah, di situ makin serius lagi. Makin serius lagi. Gitu. Boleh disebut perusahaannya di Singapura, Mas? Saya waktu itu di Singapura kerja di Sparky Animation. Waktu itu saya 10 bulan, hampir setahun juga lah. 11 bulan lebih setahun. Lalu habis dari situ saya join untuk bikin studio animasi di sana juga. Jadi saya salah satu the first 3 men-nya untuk bikin studio animasi di sana, bernama One Animation sih. Itu 2008. Jadi dari awal tuh saya di-hire sebagai animator, cuman ternyata studionya emang kita harus bangun bareng-bareng. Jadi saya semuanya deh, saya nyolokin kabel, saya nyolokin semua. Jadi belajar di situ, ternyata seru gitu. Oh ternyata begini gitu loh. Saya dulu bertanya, kan saya dulu sini saya sebagai animator ya, kenapa saya disuruh gitu. Cuman alhamdulillah ya ternyata betul, tukang colok kabel, masang fotokopi, ya ampun semuanya suruh pasang. Cuman alhamdulillah ya ternyata itu bekal buat saya untuk pulang ke Indonesia untuk bangun Little Giant segitu. Alhamdulillahnya ya. Iya. Oke, jadi setelah itu kemudian kembali ke Indonesia dan mulai serius mendirikan industri animasinya tahun berapa? Saya pulang ke Indonesia waktu itu 2015 ya, cuman waktu itu juga ibaratnya baru benar-benar coba lihat kemampuan Indonesia nih udah sampai mana sih, dan akhirnya perusahaan Singapura itu saya coba kolaborasi dengan kita di Indonesia.
Waktu itu kita kayak joint partnership gitu deh. Pas saya coba ke Indonesia dan ternyata ya banyak PR, banyak banget memang PR-nya. Cuman saya bisa simpulkan kita ini sebenarnya sanggup, mampu. Cuman PR-nya banyak, tapi semua itu sifatnya bisa deh kita laluin ya, bisa kita hadapin sih sebenarnya. Jadi saya benar-benar fokus untuk bikin The Little Giants waktu itu tuh 2016 akhir Oktober ya. Itu saya memberanikan diri untuk ya udah deh, ini kayaknya udah siap deh nih untuk kita terjun nih untuk bikin sebuah studio sendiri dan ngibarin bendera sendiri untuk Indonesia. Itu 2016. Oke, jadi 2016 itulah kemudian karya pertamanya adalah Nusa. Kalau karya pertama kita secara perusahaan memang Nusa, tapi kalau waktu itu kan waktu awal-awal kita ngerjain project-project dari luar negeri ya, project-project services ya. Nah itu project pertama kita sih waktu itu Lego, kebetulan alhamdulillah gitu loh. Dan di situ jujur saya takut gitu loh, ini project besar dengan nama yang besar. Cuman saya pikir ya kalau kita mau main aman aja, ya kapan kita mau bisa gitu loh. Saya harus challenge tim saya juga dari bukan masalah animasi aja, dari sisi komunikasi, karena kita langsung kliennya dari luar negeri semua. Jadi itu benar-benar sebuah overhaul lah, benar-benar kita dalam tanda kutip mungkin memaksakan, cuman emang harus digituin kali ya, emang kita harus benar-benar menghadapi suatu masalah yang besar untuk kita tahu kita sanggup atau enggak. Jadi waktu kita ngerjain Lego itu jujur mereka lagi itu pernah cerita sama kita, mereka sebelum kerja sama kita mereka tuh kerja sama negara Cina gitu. Dan mereka lagi itu timnya 150 orang. Dan mereka telat, katanya sering revisi, komunikasi yang nggak lancar. Saya nggak mungkin punya tim 150 orang, nggak mungkin. 150 orang itu banyak banget. Dan waktu itu tim Little Giants awalnya itu cuman 25 orang maksimal. Dan ternyata dengan 25 orang aja kita sanggup gitu loh. Jadi Cina yang 150, Indonesia yang 25. Dan kita sanggup, dan kita nggak pernah telat. Dan direktur semua suka. Disitulah menjadi pembuktian buat kita. Kita sanggup, kita bisa. Gitu. Nah, ini menarik nih. Mungkin boleh diceritakan lebih dalam tentang industri karya pertama yang menggandeng produser dan film sutradara dari Hollywood nih ya, Mas ya. Kalau buat orang awam ini biar mudah membayangkan. Kalau film Lego The Movies yang ada di bioskop itu ya, Mas ya. Itu yang dikerjakan oleh The Little Giant atau Mas Adit ini kira-kira berapa persen? Dan untuk itu butuh berapa waktu lama? Waktu itu kita bukan ngerjain filmnya, kita ngerjain yang seriesnya. Seriesnya lagi itu yang kebetulan betul seriesnya yang ada di Disney XD dan kawan-kawan ya. Kita ngerjain lagi itu yang Star Wars-nya, Lego Star Wars ya, waktu itu kita ngerjain. Dan kita lagi itu ngerjain satu season, 1 tahun itu 13 episode ya. Di mana satu episode itu 13 episode ya? Full ya? Betul. Nah, jadi itu buat kita tuh, buat saya pribadi sih, benar-benar awalnya jujur saya ngerasa nggak sanggup. Kita ini belum siap untuk proyek besar ini. Cuman kembali lagi, saya latih lah anak-anak saya training mereka habis-habisan gitu. Ilmu yang pengalaman yang saya ambil ini selama di Singapura, saya coba terapkan cara kerja yang efisien ya, ke anak-anak tuh kayak gimana. Ini bukan masalah kita nggak bisa atau peralatannya nggak ada. Ini masalah kita gitu. Cara kerja kita harus benar-benar efisien untuk ngikutin kualitas di sana. Nah itu gimana saya ajarin tuh, gimana cara megang mouse, gimana cara benar-benar menganimasi tuh sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dalam arti ya, kalau kita kerja di sini 7-9 jam, 7-9 jam Indonesia sama luar negeri itu kita harus ratakan gitu. Itu banyak sih metodenya gitu. Cuman alhamdulillah sih bisa. Nah, ini dari sahabat-sahabat Tempo yang ada di komentar ini bertanya, Mas. Untuk di proyek pertama itu siapa animatornya, Mas? Banyak waktu itu kita dan rata-rata waktu itu sebagian besar tuh lulusan-lulusan SMK juga ada, lulusan-lulusan D3 ada. Juga rekan-rekan yang saya udah pernah join dari studio sebelumnya tuh ada. Jadi kalau dibilang sih sebagian besar tuh masih junior ya, masih awal-awal semua. Kebayang kan masih junior aja. Junior itu ukurannya dia
Nah, dengan tim junior aja, ternyata kita mampu ngerjain Lego, itu sebuah statement dong. Ternyata anak-anak tuh kalau dilatih, kita tuh, ya itu lagi, kita tuh bisa, gitu. Memang hanya butuh waktu sih, cuman it's possible, honest. Oke, ya itu. Jadi sebenarnya mungkin selama ini apa teman-teman di Indonesia, terutama yang bergerak di industri animasi ini belum sadar tentang seluruh potensinya yang ada di teman-teman yang lain di Indonesia ya Mas ya, kan gitu. Iya, betul. Belum ini kembali lagi, mungkin kita masih masih menjadi penikmat lah ya, belum jadi benar-benar pembuat gitu loh. Pembuat, betul. Iya, nah, ini mungkin memang udah waktunya untuk ya saya juga punya peran untuk ibaratnya mengajarkan ke masyarakat industri ini gitu loh, secara kasat luar gimana, secara dalamnya kayak gimana. Jadi orang punya gambaran yang lebih serius, orang juga punya gambaran yang lebih real ya. Ternyata industri animasi itu sebenarnya menghidupkan banget gitu loh, punya eksistensi yang cukup panjang. Cuman memang butuh banget sih butuh exposure nih ternyata animasi itu begini, karena animasi kan masih hanya sebatas kan ke kartun itu segala macam. Ternyata enggak, lebih jauh, lebih dalam. Pasti lebih rumit dan prosesnya panjang kan gitu ya Mas ya. Betul. Nah, terus kemudian sampai melahirkan Nusa sendiri gimana ceritanya? Nah, atau ada proyek lain setelah Lego? Mungkin proyek-proyek internasional lain yang setelah Lego ada lagi? Ya. Banyak sih, Mas Bran. Waktu itu kita karena ngerjain servis, jadi setiap tahun tuh mungkin ada 1-2 proyek. Waktu itu dari Lego juga kita ngerjain Rabbids Invasion. Terus kita ngerjain project-project dari Korea juga. Terus kita ngerjain project dari Cina juga. Banyak sih Mas Burhan. Waktu itu kita sebelum ngerjain Nusa, kita ngerjain film dari Cina namanya Neja. Kita kebagian waktu itu 5 menit. Itu film paling sukses di Cina, alhamdulillahnya gitu loh. Oke. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2018 kemarin. Oke. Jadi benar-benar waktu itu sebelum Nusa mulai, kita waktu itu ngerjain 5 menitnya lah dari Neja ya. Itu juga buat saya sebuah pembuktian sih. Ini kan kolaborasi dari studio-studio internasional ya, ada dari Malaysia, ada dari China, ada dari Jepang, ada yang dari Eropa. Alhamdulillah Little Giants punya kesempatan untuk wakilin Indonesia lah, kita kebagian 5 menitnya gitu. Cuman ya kembali lagi ternyata di situ kita buktikan kita sanggup gitu loh, dan pas nonton filmnya ya kelihatan nyatu aja semuanya, blending gitu loh, nggak ada yang ngerasa kayak kok ini blending semuanya gitu loh. Ya itu sih project terakhir series kita yang itu film ya, layar lebar kita yang sebelum Nusa tuh itu semua. Jadi banyak waktu kita juga ngerjain Moomin dari Finland. Jadi ya cukup banyak sih Mas, alhamdulillah lah. Cuman makanya dari pengalaman itulah yang akhirnya kita memutuskan ini kan kita nih udah sering udah sering ngerjain project luar. Betul. Kenapa nggak kita mulai untuk project untuk negeri sendiri gitu. Akhirnya alhamdulillah Nusa. Gitu. Nah ya itu kenapa muncul Nusa itu, berarti Nusa kan munculnya tahun 2019 ya atau 2018 akhir ya? 2018 akhir, betul 2018 akhir. Nah kalau ditanya kenapa muncul Nusa, itu kembali lagi saya lihat sendiri gitu, ternyata orang ataupun kita nih sebagai pelaku-pelaku animasi ini belum ada yang coba capture market besar di Indonesia, which is Muslim, ya kan? Gimana cara capture anak-anak Muslim, dan konten apa yang harus kita sajikan ke mereka. Dan kita kan udah melakukan banyak riset juga ya dari proyek-proyek kita sebelumnya, dan saya juga riset melalui adalah lembaga-lembaga riset ya, ternyata ini udah menjadi bukan lagi permintaan, cuma udah menjadi kayak kebutuhan ternyata di Indonesia tuh. Untuk ibu-ibu, untuk emak-emak, ternyata konten untuk anak-anak yang positif gitu. Edukasi positif ya. Terhadap, betul. Nah di situ kita lihat ya udah gimana cara mulainya. Dan kalau kita lihat kan Nusa kan durasinya pendek ya, cuma 3-5 menit gitu loh. Itu juga menjadi sebuah statement kita, berarti dalam arti gimana caranya kita nih berkarya sesuatu yang sifatnya nggak usah panjang-panjang bertele-tele, cukup sajikan dalam batas 3-5 menit, cuman audience tuh ngerasa
full lengkap gitu loh, at least gitu loh. Nah, itu menjadi challenge kita awal-awal sih, dan makanya kembali lagi ke nama Nusa, ya jawaban saya paling simpel sih, yaitu rakyat kita, masyarakat kita di dunia adalah dominan Muslim ya, dan belum ada yang bermain di sana juga secara serius gitu. Akhirnya ya udah saya coba gitu, dan kami semua coba di sini The Giants ya, dan alhamdulillah saya bisa diterima masyarakat. Nah, ini gitu. Mungkin buat teman-teman apa yang ingin terjun lebih dalam di industri animasi ini kan sering bertanya-tanya, kesuksesan sebuah film itu kan tidak serta-merta atau tidak cuma karena gambarnya bagus, ceritanya menarik, tapi sebelum itu kan dilandasi sebuah riset yang mendalam dan segala macam kan. Nah, barangkali mungkin bisa diceritakan Mas Adit proses risetnya sebelum melahirkan Nusa. Nah, saya sendiri juga bertanya kenapa misalnya waktu itu tentu masyarakat Indonesia sudah sangat terpapar oleh produk animasi dari negeri jiran lah ya, Ipin dan Upin misalnya kan gitu. Nah, kenapa juga tidak membuat misalnya semacam dalam tanda kutip kompetitor dan segala macam. Terus kemudian kenapa risetnya memilih satu segmen yang lain, yaitu segmen yang ini, Nusa, ya seperti itu Mas. Kalau jadi gini, memang riset kita begitu cukup banyak ya, dalam arti kita diskusi juga sama komunitas, sama masyarakat, sama kita lihat sesimpel ini deh gitu risetnya. Kita duduk di restoran, ya kan, kita ngobrol, dan kita lihat meja sebelah ada ibu-ibu datang sama anaknya 2, ibu-ibunya datang ke meja langsung nyajikan iPad ataupun tablet buat anak-anaknya. Oke. Nah, pertanyaan pertama, ketika ibu itu buka iPad untuk anak-anaknya ataupun tablet buat anak atau handphone buat anak-anaknya, apa yang dikasih? Itu riset paling simpelnya di situ. Oke. Nah, ya kan. Jadi dari riset itulah kita akhirnya bilang, bisa nggak kita masuk ke dalam apa yang disajikan oleh ibu itu? Gimana caranya? Konten apa yang sehingga jauh dari konten-konten yang sifatnya di luar umur mereka gitu loh. Akhirnya itu simple riset yang kita lakuin sih. Dari situ akhirnya kita benar-benar riset lebih dalam, seperti kayak zaman sekarang kan anak-anak kan punya fokus span itu pendek. Nggak bisa mereka tuh nonton lebih dari 3 menit. Pasti udah bosen, ganti gitu kan. Angka 3 menit ini dari riset Mas ya? Dari riset, itu kita lakukan sebuah riset. Risetnya banyak sih sebenarnya, melalui media streaming, melalui TV. Kita lihat ternyata anak-anak tuh kalau nonton sesuatu lewat 3 menit, kalau emang kontennya nggak menarik, pasti udah bosen. Oke. Di 2 menit tuh udah gelisah. Jadi di 2 menit tuh udah aduh apa sih gitu. Ini riset, dan riset ini kan penting buat kita ya. Iya. Daripada kita bikin konten animasi 20 menit, 30 menit, ternyata mereka cuma nonton 3 menit, ya akhirnya kan sayang duitnya, waste of money banget, ya sia-sia gitu. Nah, ini juga salah satu riset yang kita lakuin, ya ternyata ya focus span anak-anak tuh ya 3-5 menit gitu. Dan riset lainnya adalah kembali lagi konten apa sih yang bisa diterima masyarakat gitu loh. Dan kita lihat makanya kalau disandingin dengan Ipin Upin, ya kalau buat saya pribadi, saya nggak mau direct competitor dengan Ipin Upin, itu Malaysia. Pasar kita beda gitu loh. Pasar sekalian kita bikin yang ibaratnya not a competitor but another market aja sekalian gitu loh. Soalnya secara cultural beda, cara mereka menyampaikan sebuah pesan beda, di Indonesia beda. Di Indonesia kan masih sangat dekat dengan sinetron, FTV, drama, ya kan, Indonesia tuh suka drama gitu. Suka drama. Nah, udah makanya kita, betul, makanya kita Nusa ceritanya kita banyakin juga dramanya. Drama apa? Drama keluarga gitu loh. Apa yang terjadi dalam keseharian anak-anak, orang tua, nah kita wujudin dalam bentuk Nusa gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan untuk menghasilkan satu episode Nusa 3-5 menit ini butuh proses berapa lama ya, dari ide bikin ceritanya sampai ngerjainnya, dan butuh berapa orang animator itu Mas? 3 menitnya Nusa itu 4 bulan. Satu episodenya 4 bulan. 3 menitnya Nusa itu 4 bulan, luar biasa. Betul. Jadi ya makanya ini penting untuk semua orang ketahui. Kan banyak nih yang komen nih, aduh Nusa tayang dong tiap hari. Ya, kita sih pengen ya.
prosesnya itu panjang banget. Soalnya kan kita ada proses premis ya, tema cerita. Dari cerita terus kita akhirnya ubah menjadi skripsi akhirnya menjadi skenario dan proses voice casting sampai final editing itu 3 bulan, 4 bulan lah. 4 bulan. 4 bulan. Gitu. Butuh Ya. berapa orang untuk mengerjakan itu, Mas? 30-an sih itu paling optimal ya, 30-an tuh untuk satu episode ya. Gitu ya, luar biasa ya. 3 Iya. menit, butuh Iya. 30 orang, butuh waktu 4 bulan. Betul. Ini kayaknya Betul lebih banget. sulit dibandingkan itu tadi ya, film Lego. Lego itu 13 episode itu 1 tahun 25 Betul. orang. Hah? Betul, karena Lego kan ceritanya udah dari sana semua. Ya kan, karakternya udah dibangun dari sana semua. Jadi kita tinggal nerusin proyeknya. Kalau misalkan kita bikin dunia barunya Nusa gitu loh. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Kan istilahnya kun saya kun. Wah, gimana caranya bikin semua ada semuanya. Gitu. Nah, ini masuk sedikit ke ranah bisnisnya. Jadi kalau ketika merancang Nusa, ini revenue stream-nya dirancang datang dari mana ya? Kalau tadi misalnya dari awal kan memang pengennya bikin 3 menitan, terus kemudian ditaruhnya di platform yang free lah ya, seperti kayak YouTube atau mungkin cuplikannya ada di Instagram dan segala macam kayak gitu. Apakah cukup dengan hanya iklan AdSense itu cukup mendatangkan revenue? Gimana, Mas? Oke. Pertama yang saya pengen banget bilang ke masyarakat juga, animasi itu mahal. Mahalnya minta ampun. Investasinya tuh nggak main-main, karena dari peralatan, dari software, dari human resource. Bayangin, satu episode Nusa itu 4 bulan, berarti kan kita harus nge-cover operational cost selama 4 bulan untuk ngasilin satu episode. Itu kan berarti kan secara cost memang animasi itu mahal. Makanya saya juga di sini punya peran untuk mengedukasi masyarakat, pemerintah, dan semua instansi itu, animasi itu bukan barang murah, cuman memang hasilnya tuh nggak bisa bohong ya. Kita sekarang bandingin dengan Amerika. Frozen aja, biaya untuk bikin Frozen yang 2 jam itu $280 juta. Itu hampir 4 triliun. 4 triliun. Bikin Jadi, film bioskop itu. bikin film bioskop animasi 4 triliun, bayangin. Mungkin Indonesia tuh investasi. Itu kembali lagi sebagai pembanding, itu Amerika aja standarisasinya, budgetnya tuh luar biasa. Betul. Dan sedangkan di sini, di Indonesia, sangat disayangkan animasi tuh dianggap murah, dianggap tuh kayak murahan bahkan, ataupun udahlah animasi kan tinggal klik render gitu lah, ataupun kasih aja ini. Enggak, animasi tuh mahal. Bukan masalah mahal costnya tuh ya secara real memang mahal. Kita bayar manpower juga mahal, kita bayar software mahal, komputernya nggak main-main gitu kan. Jadi ini yang pengen saya juga punya peran untuk ngasih tahu ke orang-orang, ya bukan masalah mahalnya doang, tapi kalau misalkan emang udah mulai diapresiasi, dihargain, namanya sesuatu tuh yang dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, hasilnya pasti nggak akan bohong. Itu animasi, karena kan di dunia seni ya, visual art ya. Visual art itu nggak bisa bohong lah. Sesuatu yang dikerjakan dengan baik-baik, hasilnya pasti baik. Sesuatu yang dikerjakan dengan buru-buru dan murah, pasti nggak baik. Kayak Frozen kembali lagi sebagai study case. Ya memang nggak bisa dijadikan apple to apple, cuman dengan 4 triliun ya gajinya mereka dengan rate kurs dolar, cuman kan satu filmnya Frozen aja bisa 5 tahun ngerjainnya. 5 tahun loh, 2 jam doang 5 tahun. 5 tahun. Tapi kan hasil nggak bohong, ya kan hasilnya nggak bohong kan, itu Frozen gitu loh kan, dan worldwide success gitu loh. Jadi tuh saya perlu juga kasih tahu ke masyarakat ya, memang animasi itu mahal, tapi at the same time ini industri yang sangat menjanjikan sebenarnya, karena di Amerika industri animasi itu udah sangat-sangat menjadi pemasukan secara negara ya, kas negara juga gitu loh. Lalu untuk ngomong balik lagi tadi tentang Nusa, business revenue stream-nya dari itu AdSense sangat nggak cukup, karena kalau kembali lagi kita satu episode 4 bulan ya kan, jadi kalau ngomongin bisnis nggak masuk memang. YouTube tuh hanya platform yang kita gunakan untuk tadinya itu adalah studi tes. Tes dulu, kita lihat dengan kita kasih konten ini ke masyarakat seperti ini formatnya, diterima nggak gitu loh. Jadi awalnya memang kita pilih YouTube tuh untuk benar-benar tes, soalnya YouTube kan enak ya, ada data analytics, kita bisa langsung ambil datanya terus segala macam. Nah memang YouTube tuh sebagai tes, dan
dibilang revenue streamnya dari AdSense sangat nggak cukup. Nah, lalu akhirnya kita ya namanya juga kita sebagai pengusaha ya, kita harus banting setir, kita harus benar-benar mikirin gimana nih kita menghasilkan revenue stream. Akhirnya alhamdulillah sih banyak ya rekan-rekan dari klien-klien yang mau kerjasama sama brand kita gitu. Akhirnya ya kita juga mengajarkan ke mereka kalau mau kolaborasi dengan Nusa ya kita marketingnya telling your brand, menceritakan brand kalian melalui story gitu loh, bukan cuma jualan gitu aja. Jadi ini menarik sih, akhirnya banyak tuh akhirnya berdatangan gitu, ada Bukalapak, ada Lifebuoy dan kawan-kawan. Jadi alhamdulillah di situ itu menjadi salah satu alternate kita untuk generate revenue, dan juga kita pikirkan alhamdulillah ini fanbase Nusa juga udah makin growing dan makin besar. Akhirnya kita dirikan juga merchandise store. Nah, merchandise juga kita nggak mau sembarang jual baju atau sembarang, ya kita benar-benar coba mikirin manfaat gitu, gimana cara kita bikin sesuatu yang punya nilai, nggak cuman baju, nggak cuman ya merchandise-an, cuma kita lagi mikirin nih ke depannya, ini gimana caranya ke depannya tuh ketika orang beli merchandise dari kita tuh juga merasa berjuang bareng gitu loh, worth it gitu loh. Oh, ini tarinya Nusa nih, ini jadi worth it gitu, betul banget Mas Bulan. Jadi ya itu kira-kira kita pikirin semuanya. Cuman bisnis ini memang belum ada belum ada blueprintnya. Jadi kita lagi benar-benar lagi melihat blueprintnya seperti apa sih? Apakah harus ke TV, apakah harus ke media video on demand segala macam. Nah, ini semua lagi kita petakan. Cuman alhamdulillah sih sejauh ini sih ya dengan kerjasama banyak dengan brand, kolaborasi dengan Nusa itu cukup lumayan membantu. Cuman apakah sangat membantu belum juga, karena cost kita besar banget ya di animasi. Tapi sekarang kan sudah muncul gitu di televisi ya? Kemarin alhamdulillah kita waktu lebaran kerjasama sama Trans TV ya selama lebaran kemarin dan 3 bulan ke depan. Cuman ya insya Allah ke depan bisa kerjasama lagi gitu sama mereka gitu. Apakah ini juga kan lagi bikin film Nusa nih. Oke, nah ini menarik nih. Padahal tadi mau menggali yang lain. Oke, boleh diceritakan film Nusa, nih project spesial nih. Ini film layar bioskop kan? Layar bioskop, betul Mas Bran. Oke, ini kira-kira sudah mulai dikerjakan sejak kapan dan kapan kira-kira akan bisa selesai dan tayang ini, Mas? Jadi aku ceritakan dulu yang tadi saya bilang tadi riset animasi ya. Waktu itu kan kita riset daya tonton anak-anak dan masyarakat umum sekarang tuh hanya 3 menit sampai 5 menit. Kami di sini mau bikin film layar lebar animasi, kita riset dulu nih. Bener nggak ada yang mau nonton. Akhirnya dari episode-episode Nusa, dari yang 3 menit kita bikin satu special episode. Oke. Tiap season kita ada satu episode. Itu yang kemarin yang pertama tuh namanya Nusa Bisa, yang semua masyarakat penasaran, Nusa kakinya kenapa ya gitu. Akhirnya kita bikin durasi yang cukup panjang, waktu itu 11 menit gitu loh. Nah, kita bandingin episode yang 3 menit dengan 11 menit, daya retensi nontonnya sama nggak? Kalau sama, berarti alhamdulillah masyarakat penonton itu mau menerima Nusa sebagai sebuah tayangan dan cerita yang panjang gitu. Dan ternyata yang 3 menit itu 98% retensi nontonnya, dan yang 11 menit pun itu retensi sama 98%. Nah, dari situlah kita pikir, oh berarti ini ada nih demand dari market dalam bentuk Nusa yang lebih panjang durasinya. Dan itulah tahun lalu bulan Februari 2019 tuh saya bersama tim mikir nih, kita mau mulai bikin film Nusa nih, nggak mungkin Little Giant sendirian, konyol gitu loh. Saya harus kolaborasi dengan orang-orang film pasti gitu loh. Dan disitulah saya banyak ketemu orang-orang, dan akhirnya alhamdulillah ketemulah Mas Angga dari Visinema, dan kita punya visi yang sama terhadap animasi juga. Dan dia kebetulan juga teman saya lama ya dari SMA juga. Jadi alhamdulillah udah kita yuk kita bikin film, dan dia sampai sejauh ini Visinema tuh sangat-sangat mendukung ya masa depannya Nusa juga gitu loh. So, saya sih dengan bangga sih bisa join sama mereka, dan kita nih proses film sih masih berjalan terus ya. Nih saya barusan tadi dari production ngerjain juga gitu loh, bantuin rekan-rekan di sini. Insya Allah sih kan bioskop lagi belum buka nih ya Mas, doain aja deh. Yang penting kan semua masyarakat sehat dulu, kondisi stabil dulu deh. Semua kondisi udah kondusif,
insya Allah kalau memang nanti udah siap, kita pasti umumin deh film Nusa kapan. Nah ini perlu saya juga sampaikan nih, perbedaannya series sama film Nusa. Nah ini sesuatu yang menarik. Kalau series kan kita lihat kan Nusa kan ceritanya pendek ya, lebih menceritakan tentang akhlak, menceritakan tentang sopan santun, gimana keseharian anak ibu, perannya di rumah kayak gimana, di masyarakat kayak gimana. Nah di film ini kita benar-benar pengen lebih mendalami siapa sih Nusa, siapa Rara, siapa Uma gitu loh, sehingga orang bisa mengenal Nusa tuh nggak cuma sebatas dunia animasi, tapi insya Allah sih mereka bisa lihat Nusa tuh ada di diri kita semua gitu loh. Dia mewakili simbol gitu, mewakili ya ini saya gitu loh. Saya akan melalui fase-fase ini waktu kecil, kita pasti melalui fase-fase ini juga gitu loh. Cuman nah, gimana cara ini perjalanan Nusa ini menjadi sebuah harapan dan inspirasi sih. It's a journey of hope ya, saya selalu bilang kayak gitu, a journey of hope. Sebuah perjalanan tentang harapan dan tentang jangan melihat sesuatu dari ketidaksempurnaan fisik itu cuma hanya fisik semata, cuman gimana caranya kita tuh terus push ourselves, push diri kita untuk terus maju aja tanpa batas gitu. Itu sih film Nusa akan lebih banyak menekankan emosi. Siapin tisu ya. Oke, ngeri nih. Nah, tapi saya masih penasaran Mas, kan gitu. Kenapa orang sekelas Mas Adit ini masih takut-takut untuk bikin film bioskop kan gitu kan. Sementara sebelum-sebelumnya kan sudah ada film animasi, misalnya Mas Faza Meong dengan Juki. Dan betul. Rasanya cukup sukses. Mungkin segmennya agak beda ya, mungkin itu segmen remaja ke atas ya, kan gitu kan. Mungkin kalau Mas Adit ini kan mengincar segmen anak-anak dan bapak ibunya lah ya, bahkan mungkin kayaknya segmennya mungkin kayak di luar. Nah itu Mas, kenapa masih takut-takut Mas? Nah nanti juga dilihat kalau film-film anak-anak yang lain juga banyak yang sukses, misalnya ya Laskar Pelangi, Petualangan Sherina dan segala macam. Takutnya saya sih sebenarnya kepada kembali kepada masyarakat ya. Saya tuh pengen masyarakat percaya sama produk lokal, itu nomor satu. Kita tuh nggak bisa dipungkirin. Nggak usah diragukan lagi. Indonesia tuh bisa. Cuma akhirnya saya bikin hashtag Indonesia bisa, tapi siapa yang percaya? Kita nih makanya melalui Nusa, kami Little Giants juga ingin membuktikan ini produk lokal, 100% dikerjakan oleh orang Indonesia. Silakan lihat sendiri dan please berhenti membandingkan. Jangan bandingkan dengan negara lain, jangan bandingkan dengan si kembar, jangan bandingkan dengan ini. Ini Indonesia, ini produk kita. Lihat sendiri dan banggain aja gitu lah sama Indonesia. Bukan saya minta dibanggain sayanya ya, tapi ya ini negara kita gitu loh. Berhentilah membandingkan, mulailah menghargai. Jangan takut. Saya di Singapura dulu, saya alhamdulillah sebagai head of department ya. Saya itu dulu lihat rekan-rekan head of department lainnya tuh orang Indonesia semua. Di Singapura head of departmentnya orang Indonesia semua. Itu membuktikan satu, kita sanggup, kita mampu. Bawahan kita dulu bule-bule, kenapa kita harus takut sama bule gitu loh. Makanya kita nih bisa. It's just a matter of chance. Masalah tentang kesempatan dan juga ya opportunity terjadi gitu loh. Makanya mudah-mudahan Nusa ini bisa menjadi komoditas untuk industri ini maju ke depannya. Bukan saya jujur deh, percuma saya sukses sendirian. Mending kita bareng-bareng yuk. Kita rekan-rekan studio-studio teman-teman saya juga, mereka ini jauh lebih sanggup gitu loh. Cuman ya ini kembali lagi ya gimana, exposure animasi masih sebatas seniman pinggiran doang gitu loh, masih kayak ya elah cuma ngerjain iklan-iklan gitu loh. Ayolah, kasihlah kita kesempatan. Dan kita juga punya PR untuk membuktikan gitu loh. Makanya mudah-mudahan di sini dengan Nusa setidaknya Little Giants itu bisa membuktikan ini Indonesia.
lihat nanti di filmnya. Gitu. Nah, ini tadi Mas Aditya ini kan sudah bicara tentang bahwa yuk kita industri animasi maju bareng-bareng. Nah, kita ini pengen tahu potret dari industri animasi Indonesia saat ini itu seperti apa, Mas? Mungkin dari sisi kemampuan dulu. Ada berapa banyak perusahaan animator sih yang mengerjakan, katakanlah dalam tanda kutip tadi, services dari film-film luar lah misalnya kan. Yang tadi yang disebut-sebutkan ada perusahaan dari Batam, terus ada Little Giant, terus kemudian di Singapura juga orang-orang Indonesia juga. Nah, sebenarnya ada berapa banyak perusahaan animasi yang cukup terkenal di mata internasional, Mas? Batam memang itu pelopor kita semua waktu itu ya. Cuman sekarang sih saat ini udah banyak banget ya, Mas. Sebenarnya di Indonesia, di Jakarta sendiri ada banyak sih. Ada rekan-rekan teman saya juga. Jadi kalau ditotalin tuh mungkin sih udah mencapai 60 lebih ya secara totalitas. Mungkin cuman yang mungkin yang saya bisa klasifikasi tergantung skala mereka. Ada yang besar, ada yang menengah, juga ada yang kecil. Cuman mau kecil mau besar, saya yakin semuanya punya kemampuan yang sama gitu loh. Ini masalah skala bisnisnya aja gitu kan. Jadi nggak perlu besar, nggak perlu kecil, yang penting kemampuannya. Dan saya rasa nih ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Malang, ada di Bali pun ada gitu loh. Dan ini semua adalah sahabat-sahabat saya dulunya gitu loh. Jadi ya jadi kalau kita bilang Indonesia, makanya sebenarnya ya banyak, cuman sayangnya belum ibaratnya dimaksimalkan lah mungkin kemampuannya, karena ya semuanya kami ini pengusaha juga yang butuh menghidupin tim kita juga ya. Jadi kita pengen berkarya, cuman kita harus menghidupkan tim kita juga. Jadi ya selalu telur sama ayam disitulah yang menjadi perhelatan kita. Cuman makanya alhamdulillah saya memberanikan diri untuk bikin usaha, setidaknya untuk someone has to start something. Oke. Nah, kan gitu. selama ini teman-teman yang 60 perusahaan itu kan sebenarnya juga sudah levelnya atau level kualitasnya itu kan udah diakui dunia ya, Mas ya? Harusnya sih udah. Udah ya, kan karena pasti ada banyak proyek-proyek film yang lain lah ya, film-film Hollywood yang dikerjakan juga oleh teman-teman di industri animasi ini kan gitu. Nah, betul. Pertanyaan ini juga dari teman-teman sahabat Tempo nih, ada Mas Agustar ini bertanya, kapan ini perusahaan Indonesia ini berani terjun membuat IP sendiri ya? IP itu mungkin buat teman-teman yang baru join ini, Mas? Intellectual property ya, Mas ya? Property, semacam betul. Kayak misalnya Batman misalnya itu kan IP sendiri ya, Avenger kan betul. Itu, Nusa itu kan betul. IP sendiri ya kan itu. Nah, itu kapan jadi perusahaan Indonesia berani membuat IP sendiri nih? Sebenarnya sih kita udah berani. Cuma kembali lagi kan, saya nih mewakili mungkin rekan-rekan teman-teman saya juga nih, itu gimana ya, berjuang di tengah padang pasir yang nggak ada ujungnya gitu. Ini siapa yang mau nerima kita gitu? Di stasiun-stasiun juga kita dihargainnya juga nggak ada gitu kan. Terus makanya saya perlu tekankan, saya beserta rekan-rekan dari industri animasi, dari rekan-rekan Ainaki, itu organisasi animasi ya, itu disuruh bikin IP, insya Allah mah sanggup semuanya. Cuman kembali lagi, ini kan mau memulai sesuatu kan harus pasti ada dana investasi kan. Investasi IP itu nggak main-main gitu loh. Kalau kita ukur tolak ukur usaha, investasinya lumayan luar biasa gitu loh. Makanya mudah-mudahan, kembali lagi saya harus tekankan, dengan Nusa ini bisa menjadi komoditas, sehingga itu membuka peluang buat investor untuk percaya, oh ternyata lokal tuh bisa, untuk membuka peluang kepada filmmaker, oh daripada saya bikin live action, saya coba bikin animasi gitu loh. Jadi itulah harus pelan-pelan, nggak bisa diburu-buru juga gitu loh. Makanya kalau ditanya kapan, ya harus dibuktikan. Kalau ditanya sanggup, kita mampu gitu. Nah, mungkin sebagai pembanding aja, kalau kita lihat film-film lokal ya, jangan dibandingkan dengan Frozen lah. Film-film lokal kan
produksinya itu mungkin yang murah sekarang berapa ya Pak? Mungkin 5-10 miliar mungkin kali ya, satu film yang murah ya kan gitu. Mungkin sampai berapa Mas? Yang paling mahal yang Mas Aditya tahu 30 atau 50 miliar? Untuk animasi sih Nah, variatif sih, ada yang kecil 2 sampai 4 miliar, ada yang menengah dari 10 sampai 15, bahkan ada yang lebih 20 ke atas gitu loh. Cuman kembali lagi ya itu dia, harganya tuh kayak gini Mas Burhan, kayak kita belum punya standarisasi harga dalam artian kayak bensin deh. Kita tahu kan Pertamax berapa, Pertamax Plus berapa, bahkan Pertamax Turbo berapa harganya ya. iya, iya, Nah, iya. sekarang ini animasi Indonesia nih harganya tuh belum bisa kita patok karena itu dia belum pernah ada terjadi secara data akurat. Ya ini animasi tuh cost-nya segini, bisnis lainnya, downline-nya segini, ya revenue segini gitu loh. Kalau itu udah ada dan itu secara blueprint memang bisa dijadikan sebagai sebuah either itu hipotesa atau sebagai sebuah contoh gitu loh. Nah itu enak gitu loh. Nih, kenapa harga segini tuh lihat gitu kan? Nih ada nih cost jadi fix. Masih ya udah deh saya cuma punya budget 2M, tapi mau jadi ini kayak Frozen, ya mimpi gitu kan. Jadi kita punya standarisasi dulu harga nih. Harga animasi di Indonesia itu berapa untuk menghasilkan X, untuk menghasilkan Y, untuk menghasilkan Z gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan kita mulai sesuatu ini nih udah buka lah, oh animasi itu bottom line-nya starting price-nya tuh di sini gitu loh. Jadi nggak ada tuh animasi murah. Saya paling suka tuh animasi murah. Animasi gitu loh. Sekarang sejauh mana gitu loh, sejauh mana mau di-push gitu loh. Makanya bottom price-nya, bottom line-nya tuh mudah-mudahan tuh dengan ya ini semua, dengan terbukanya ini semua, dengan mulai banyak exposure di industri ini juga, orang-orang tuh tahu, oh animasi tuh mahal karena ya emang begini gitu loh. Tapi pun kalau emang difokusin secara real bisnisnya, ya emang sangat menghasilkan sebenarnya gitu loh. Gitu betul, sih. betul. Nah, kan Iya. ini bagaimana cara memajukan industri animasi di Indonesia ini? Tadi kan kayak telur dan ayam antara teman-teman di industri, teman-teman investor. Nah, satu lagi nanti ada penonton dan market. Gimana caranya dengan itu? Sementara pemerintahnya ngapain aja? Gimana cara memajukan animasi lokal ya? Itu pertanyaan yang Ya, saya aja sama tim saya ibaratnya saya pecut habis-habisan ya. The problem, masalah utama kita di sini secara cultural tuh ada, Mas Burhani, saya mau curhat dikit lah. Kita tuh di sini tuh gampang puas, gampang banget puas gitu loh. Udah menghasilkan satu level, udahlah buat situ aja gitu loh. Nggak pernah mau push and keep pushing gitu, terus. Lalu ngerasa dirinya tuh udah cepet jago, ya gue udah jago, gue udah hebat gitu loh. Itu saya lihat secara cultural di sini tuh itu umum ya. Udah mencapai tingkatan sekian, udahlah saya sini aja gitu loh. Padahal kemampuan kita kan limitless sebenarnya ya. Nah pertanyaannya itu adalah tadi mau apa enggak gitu loh. Dan secara cultural juga yang harus menjadi PR buat saya pribadi di Little Giants adalah kalau ngerjain sesuatu jangan setengah-setengah gitu. Ini visual art, ini yang nonton penonton jutaan. Kita ngerjain sesuatu yang ya hasilnya pasti gitu kan. Makanya saya di sini juga di Little Giants saya sangat nge-push anak-anak tuh, ayo do your best, jangan pernah mau. My rule is simple. My rule number 1 is never be number 2 gitu loh. Push yourself terus gitu loh. gitu ya. Jadi secara cultural betul. Never be number 2. Never be number 2. Rule number 1, never be number 2. Dan kembali lagi, sebenarnya kan secara kita tuh masih cepat puas, nggak berani eksplorasi, hanya di situ-situ aja gitu loh. Cuman itu secara industri ya, secara kita di dalam ya. Nah kalau secara eksternal, cara memajukannya ya sebenarnya sih simple. Ini berpengaruh pada 3 sisi. Tadi saya udah bahas tentang industrinya, studionya gitu. Secara internal kita ini PR kita ini. Kedua adalah edukasi, sistem edukasi kita. Itu yang menurut saya tuh perlu banyak banget di upgrade.
Jadi nggak bisa nih animasi tuh kayak software ya, terus harus update terus ya kan. Nggak bisa tuh pelajaran 2005 diulang di 2020 udah nggak valid gitu loh. Harus selalu update. Dan juga apa ya, benar-benar edukasi tuh nggak cuman mengajarkan software, tapi benar-benar mengajarkan the basic art. Benar-benar tuh ya animasi tuh art, bukan software gitu loh. Animasi tuh gambar, animasi tuh cara melihat bentuk, cara melihat hal-hal sifatnya bukan technical, bukan digital, tapi dari gambar dulu. Nah itu tuh harapan saya tuh benar-benar bisa sistem edukasi animasi di Indonesia tuh benar-benar diperbaiki. Lalu nomor 3, pemerintah. Ini PR yang sangat luar biasa ya. Dilakukan. Yang perlu dilakukan sih, kalau saya pribadi sih jujur ya, karena saya bersama rekan-rekan Digital Giants juga akhirnya memilih jalur independen. Kita berjuang sendiri. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih, pemerintah tuh tolonglah bikin regulasi. Bikin regulasi itu ya sifatnya apa gitu loh. Ya kalau dibilang kita nih animasi ini butuh apa ya, butuh pendanaan modal, aksesnya tuh dimudahkan. Indonesia IT kita cobalah jadikan itu sebagai kolateral ke bank, diketawain. Apa nih IT gitu? Ini apa nih ya? Coba deh agunannya apa ya, komputer gitu, diketawain gitu. Di luar negeri IT itu punya valuasi gitu loh. Jadikan itu sebagai agunan, itu di Singapura, Malaysia tuh itu bisa gitu loh. Udah lalu bisa Mas ya. Tuh ya negara yang udah. Dulu lah, jangan yang jauh-jauh seperti Malaysia, Singapura itu IP udah bisa dijadiin buat itu pendanaan dari dana ya. Betul, dan juga sekalinya pemerintah ngegelontorin dana baik Malaysia sama Singapura itu nggak main-main gitu loh. Jadi nggak kayak mohon maaf ya, kayak di sini saya sepertinya nggak jauh-jauh hari kemarin deh kayak butuh bantuan dana nilainya 200 juta rupiah. Jujur saya ngerasa tuh itu cuma dapat 4 komputer gitu. 200 juta tuh buat saya tuh laughable, ketawa banget. Ya elah, mau apa kita 200 juta rupiah gitu kan, ya sedangkan peralatan server kita aja bisa ratusan juta gitu loh. Maksud saya gini tolonglah lebih melek lebih jauh lah gitu loh. Industri ini tuh kalau buat saya pribadi sih, saya udah nggak terlalu gimana intinya. Ayolah bantu kita mengekspos animasi Indonesia ke dunia gitu loh. Ataupun ke seluruh masyarakat gitu loh. Nih animasi ini industri yang berkembang gitu loh, yang memang yang masih punya PR banyak, cuman at the same time ayolah dukung gitu loh animasi gitu loh. Jangan nunggu kita sukses dulu baru didukung gitu kan. Dari sekarang gitu loh. Ayo dikaji benar-benar secara serius gitu loh, benar-benar jangan jadi subsektor, jangan cuma jadi subsektor dari film. Animasi itu sebenarnya sama aja kayak film, hanya mediumnya beda gitu kan. Ini sih yang saya harap sih pemerintah tuh punya regulasi tentang akses permodalan lah, ataupun pajak lah, ataupun apapun itu yang sifatnya di Indonesia gitu kan, kayak software. Satu software di sini mahalnya karena base course-nya tuh $, gitu loh. Satu software bisa 30 juta satu, bayangin gitu kan. Dikalikan dengan 30 ya berapa jadinya gitu loh. Makanya ini lumayan. perannya banyak sih sebenarnya pemerintah, cuman ya udahlah, mungkin buat saya ya udah deh, saya buktiin dulu deh gitu. Saya buktiin dulu, memang kita lihat nanti gitu. Memang mungkin teman-teman di industri animasi tidak bisa cuman berharap pada pemerintah kan. Kita tetap harus bergerak apapun kondisinya. Betul. Nah ini mungkin kita ini waktu kita tinggal sekitar 10-12 menitan lagi, Mas. Nah mungkin Mas Aditya boleh kasih saran atau tip. Ini kan banyak sahabat-sahabat Tempo yang menonton acara ini dari kalangan junior animator lah ya kan, ada dari SMKN, ada dari IKJ atau dari sekolah-sekolah yang lain lah ya. Apa tipsnya bagi mereka supaya mereka punya kompetensi yang lebih baik, lebih bagus dan bisa berkompetisi dengan dunia luar? Pertama sih saran saya seperti tadi ya, nomor 1 jangan cepet puas, jangan mentang-mentang baru bisa nyalain komputer, gerakin mouse, wah udah sesuatu gitu loh. Canggih.
Iya, canggih gitu kan. Animasi terutama itu perjalanan yang nggak ada habisnya. Saya aja udah hampir 16 tahun, Betul. saya tuh masih murid gitu loh. Saya ngerasa saya masih murid gitu loh. Saya masih terus belajar, saya masih terus melakukan banyak pembenahan terhadap diri saya sendiri gitu loh. Kedua, dunia animasi tuh kayak sebuah bubble, kayak bener-bener kayak di dalam ruangan yang sangat-sangat tertutup lah bahasa gitu kan. Nah, gimana caranya kita tuh harus sebagai seniman, sebagai animator tuh keluar dari comfort zone itu gitu. Contoh, ya kalau kita di sini kalian nih yang semua nih lagi mau belajar animasi, udah lagi belajar animasi, terus kalian pulangnya masih terjun ke dunia ya seperti tadi komputer segala macam. Saran saya jangan, justru malah go out, ketemu orang, ngobrol, sosialisasi, karena ini dunia seni, dunia visual art. Kita harus banyak referensi, kita harus banyak observasi, harus banyak nonton film, harus banyak belajar bahasa tubuh gitu loh. Nggak cuman masalah technical aja, nggak cuman masalah digital aja gitu loh. Komputer dan software itu hanya tools, hanya buat kita nih yang ngedrive-nya gitu loh. Jadi saran saya itu tadi, banyaklah bergaul ya, banyaklah berobservasi ya, lihat cara orang tuh berdialog kayak gimana, gimana caranya kita melihat body language orang lagi sedih gimana cara sedih kan macam-macam caranya. Nah itu terus tuh gali tuh riset yang banyak tentang human body language ya. Lalu yang ketiga sih ya itu tadi kembali lagi untuk yang lagi masih belajar apa segala macam, jangan pernah ngerasa animasi itu nantinya itu sebuah destinasi, ini sebuah perjalanan. Dan jangan juga takut kalau melihat, animasi, lembur lah, capek lah. Kalau melihat ini sebagai pekerjaan, capek. Cuman kalau melihat ini sebagai lifestyle, nggak ada ujungnya. Gitu. Animation, art, it's a lifestyle, it's not a job gitu loh. Yes, ini paid business, it's a paid business ya. You're a paid artist gitu kan. Kalian semua di sini dibayar sebagai seniman gitu loh. Cuman it's a lifestyle gitu loh. Kita harus nge-push diri kita sampai benar-benar semaksimalnya. Dan saya nggak percaya sih, saya dulu pernah ditegur sama supervisor saya dulu, untuk menjadi yang terbaik, nggak cukup kita ngerjain, nggak cukup untuk kita ngasih 100%. Kita harus ngasih 200 ke 300. Karena untuk tahu diri kita batasnya sampai mana, kita harus tahu titik terjauh kita di mana gitu loh. Jangan udah nih 100% saya di sini, bohong. 100%. Ya. Oke. Itu sih ini hal-hal yang sifatnya memang bukan teknikal, cuman lebih banyak terhadap gimana cara mengelola menjadi seniman di era modern ya. Betul. Itu sih. Iya, Mas Adit, ini nggak kerasa ini waktunya udah 1 jam ini. Bentar lagi. Nggak kerasa ya? Bentar lagi ini putus nih kan ini. Kita berpause sebentar, 30 detik. Untuk teman-teman tolong diabadikan, di-mention ke akun Instagramnya Mas Adit, ke akun Instagramnya tempo.co, ke Nusa, dan kemana aja, ke asosiasi juga boleh. Silakan, kita kasih waktu 30 detik. Ya, 1, 2, 3. Saya mau ada ini justru. Apa itu? Kan disuruh pose. Saya mau pose sama produk-produk saya dong. Oh ya, silakan. Kan gitu. Ini bentar lagi putusnya. Pose. Ayo, Mas. Siap-siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Mas. Mas Adit, terima kasih sharingnya. Ini sangat mencerahkan, terutama buat teman-teman yang terjun di dunia industri animasi. Ingat aja pesannya Mas Adit, rule number 1. Ya, Mas ya. Pokoknya jangan mau jadi. Thank you semuanya. Jangan mau jadi. Thank you Mas Burhan ya udah undang saya. Oke. Dan kita senantiasa push to the limit, dan kita berusaha sama-sama dari sisi industri, dari sisi masyarakat. Nah, nanti kita juga berharap dari pemerintah bisa mendorong kemajuan industri animasi Indonesia, karena dari sisi kemampuan
sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan animasi di Indonesia juga animator-animatornya jago-jago dan dipercaya dunia. Nah, ini tinggal saatnya kita membuktikan bahwa kita punya karya yang hebat gitu ya. Jangan berpuas diri dengan karya-karya yang sudah ada. Kan itu mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa menghasilkan karya terbaik dan insya Allah animator-animator Indonesia akan berjaya di dunia. Demikian diskusi ngobrol bisnis malam ini. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih teman-teman semua. Ada yang dari Makassar, dari Bogor, sukses dari Lampung. Kalian semua ya. Sampai ketemu lagi. Ya.